Baco, Bace, ini adalah kisah tentang seorang wanita yang ditinggal ayahnya sejak umur 10 tahun. Saat remaja, ia mulai terjerumus dalam dunia malam. Namun akhirnya ia berhasil lepas dari dunia malam dan dinikahi seorang ustadz pemilik pondok pesantren. Apakah hidupnya bahagia? Begini cerita lengkapnya. Aisyah baru berusia 10 tahun ketika ayahnya meninggal dunia. Ia sangat dekat dengan ayahnya yang selalu mengantarnya ke sekolah, membacakan dongeng sebelum tidur, dan memeluknya saat ia menangis. Sejak hari itu, hidupnya terasa hampa. Dunia yang dulu penuh dengan kasih sayang dan kebahagiaan kini berubah kelam. Ibunya juga larut dalam kesedihan, sedangkan kakaknya berusaha kuat untuk menjaga mereka berdua. Setiap malam, Aisyah sering menangis di sudut kamarnya, merindukan suara lembut ayahnya yang menenangkan. Ia sering bermimpi bertemu ayahnya, tetapi setiap kali ia terbangun, kenyataan menghantamnya. Ayahnya benar-benar telah tiada. Di sekolah, ia mulai berubah. Ia menjadi pendiam, sering melamun di kelas, dan tidak lagi seceria dulu. Guru-gurunya memperhatikan perubahannya, tetapi tidak ada yang bisa mengembalikan senyum yang telah hilang di wajahnya. Kakaknya, Nadia, selalu berusaha menghiburnya. Namun Aisyah merasa tak ada lagi yang bisa mengisi kekosongan di hatinya. Ia merindukan ayahnya lebih dari apapun di dunia ini. Saat beranjak remaja, Aisyah mulai mencari pelarian. Ia ingin melupakan kesedihan, ingin mengisi kehampaan yang terus menghantuinya. Ia mulai bergaul dengan teman-teman yang suka bersenang-senang. Sahabatnya, Dinda, sering mengajaknya pergi ke diskotik. Awalnya Aisyah ragu, tetapi akhirnya ia menyerah dan ikut. Lampu warna-warni, musik yang menggema, dan orang-orang yang menari membuatnya lupa akan duka untuk sementara waktu. Setiap malam minggu, ia menghabiskan waktunya di sana. Ia mulai mencoba alkohol, sesuatu yang dulu tak pernah terlintas dalam pikirannya. Malam-malam yang ia jalani penuh dengan tawa palsu. Ia tertawa bersama teman-temannya, tetapi begitu pulang ke rumah, kesedihan itu kembali menghampiri. Hingga suatu malam, ia terlalu mabuk. Malam semakin larut, lampu-lampu di dalam diskotik masih berkelap-kelip, musik berdentum tanpa henti, dan orang-orang di sekelilingnya masih larut dalam euforia pesta. Tapi Aisyah merasa berbeda. Kepalanya terasa berat, pikirannya kacau, dan dadanya sesak. Entah karena pengaruh alkohol atau karena hatinya yang semakin hancur, ia tidak tahu pasti. Dengan langkah sempoyongan, ia berjalan keluar dari kerumunan, mencari jalan menuju toilet. Tangannya menekan pelipisnya, mencoba menenangkan kepalanya yang terasa berputar. Begitu masuk ke dalam toilet yang remang-remang, ia segera menyalakan keran air dan membasuh wajahnya, berharap kesadarannya kembali. Tapi saat ia mengangkat wajah dan menatap bayangannya di cermin, sesuatu dalam dirinya terasa pecah. Ia melihat seorang gadis dengan riasan yang mulai luntur, mata yang sembab, dan ekspresi kosong. Seseorang yang bahkan tidak ia kenali lagi. "Siapa aku sekarang?" gumamnya pelan. Suaranya hampir tidak terdengar di antara suara musik yang samar terdengar dari luar. Tangannya mengepal, tubuhnya bergetar, menahan luapan emosi yang selama ini ia pendam. Kemarahan, kesedihan, dan kehampaan yang bertahun-tahun ia rasakan tiba-tiba meledak. Ia menoleh ke samping, matanya menangkap sebuah batu kecil di sudut toilet, mungkin berasal dari tembok yang rusak. Tanpa berpikir panjang, ia meraih batu itu, lalu menatap cermin di depannya dengan tatapan penuh amarah dan kepedihan. Dengan teriakan tertahan, Aisyah mengayunkan tangannya sekuat tenaga. Cermin itu pecah seketika. Pecahannya berhamburan ke lantai, beberapa serpihannya jatuh mengenai tangan Aisyah. Tapi ia tidak peduli. Dadanya naik turun, napasnya terengah-engah, dan air mata mulai mengalir deras di pipinya. "Aku benci ini, aku benci hidupku." Tangisnya pecah. Suaranya dipenuhi dengan kepedihan yang selama ini ia coba sembunyikan. Tangannya yang bergetar perlahan menyentuh salah satu pecahan cermin yang masih menempel di dinding. Jemarinya menyusuri pantulan wajahnya yang kini terbelah oleh retakan cermin. "Aku sudah tidak berarti lagi.
Aku hanya bayangan dari diriku yang dulu, pikirnya. Air matanya terus jatuh tanpa henti. Saat itu rasa sakit di hatinya terasa jauh lebih menyakitkan dibanding luka di tangannya. Ia tidak lagi bisa mengenali dirinya sendiri, dan itu adalah hal yang paling menyakitkan. Darah mengalir di lengannya, dan teman-temannya panik. Mereka segera membawanya ke rumah sakit. Nadia datang ke rumah sakit dengan wajah panik. Ia menangis melihat adiknya terbaring lemah dengan perban di lengannya. Dokter berkata, Aisyah beruntung masih bisa diselamatkan. Jika lebih dalam, lukanya bisa berakibat fatal. Nadia memutuskan untuk menyembunyikan kejadian ini dari ibu mereka. Ia tahu jika ibunya tahu, hatinya pasti akan hancur. Setelah kejadian itu, Aisyah berubah. Ia merasa malu, merasa bodoh telah menyakiti dirinya sendiri. Ia mengurung diri di kamar selama berhari-hari, merenungkan hidupnya. Apa yang sedang aku lakukan? Bisiknya pada dirinya sendiri. Ia merasa hidupnya tak punya arah. Ia lelah dengan kehidupan yang dijalaninya. Suatu malam, ia mengambil Al-Quran yang sudah lama berdebu di lemarinya. Ia mulai membaca perlahan meski belum terlalu lancar. Air matanya jatuh saat ia membaca ayat-ayat suci itu. Ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai mencari ceramah-ceramah agama di internet, mendengarkan kisah-kisah orang yang menemukan cahaya setelah terjerumus dalam kegelapan. Ia mulai belajar sholat kembali, sesuatu yang sudah lama ia tinggalkan. Suatu hari, ia berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia mengambil hijab dan memakainya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Ia merasa tenang. Nadia menangis bahagia melihat perubahan adiknya. Ia memeluk Aisyah erat, bersyukur bahwa adiknya telah menemukan jalannya. Ibunya juga terharu. Ia tak menyangka gadis kecilnya yang dulu kehilangan arah, kini telah kembali ke jalan yang benar. Suatu hari, Nadia mengajak Aisyah ke sebuah pengajian. "Kamu pasti akan suka," kata Nadia dengan senyum. Udara sore yang sejuk membuat suasana pengajian terasa lebih tenang dan khusyuk. Udara sore yang sejuk membuat suasana pengajian terasa lebih tenang dan khusyuk. Ia duduk di saf wanita, mendengarkan dengan saksama setiap kata yang disampaikan oleh Ustadz yang berdiri di depan. Ustadz itu adalah Ilham, seorang pendakwah muda yang dikenal bukan hanya karena ilmu agamanya yang luas, tetapi juga karena kelembutannya dalam menyampaikan nasihat. Wajahnya bersih, sorot matanya teduh, dan setiap ucapannya selalu menyejukkan hati. Setiap kali ia berbicara, ada ketenangan yang menyelimuti ruangan, membuat semua orang yang hadir merasa nyaman dan damai. Hari itu, Ilham membahas tentang makna taubat dan bagaimana Allah selalu membuka pintu bagi hambanya yang ingin kembali. Kata-kata itu begitu menusuk hati Aisyah, seakan ditujukan langsung kepadanya. Ia yang dahulu hidup dalam kegelapan, kini ingin berubah, ingin menjadi lebih baik. Setelah pengajian selesai, para jamaah mulai beranjak pulang, tetapi Aisyah duduk sejenak, merenungkan setiap pelajaran yang ia dapatkan hari itu. Saat ia berdiri hendak keluar dari masjid, tiba-tiba seseorang memanggil namanya dengan lembut. "Aisyah." Aisyah terkejut, suara itu terasa familiar, tetapi ia tidak yakin dari mana ia mengenalnya. Saat ia menoleh, ia melihat Ilham berdiri beberapa langkah darinya, menatapnya dengan sorot mata yang penuh arti. "Assalamualaikum," sapanya dengan senyum ramah. "Waalaikumsalam Ustadz," jawab Aisyah dengan sedikit gugup. Ia tidak menyangka bahwa sang Ustadz akan mengenalnya. Ilham tersenyum kecil. "Sudah lama kita tidak bertemu ya," ucapnya pelan. Aisyah mengernyitkan dahi, mencoba mengingat kapan terakhir kali ia bertemu Ilham. Namun sebelum ia bisa bertanya, Ilham melanjutkan. "Aku mengenalmu sejak lama Aisyah. Aku tahu tentang masa lalumu, tentang semua yang telah kau lalui." Aisyah terkejut. "Ustadz mengenalku?" Tanyanya masih tak percaya. Ilham mengangguk. "Iya, dulu aku sering melihatmu. Sebelum kau memutuskan untuk berubah, aku tidak pernah mendekat, tetapi aku selalu mendoakan agar kau menemukan jalan yang lebih baik."
Mata Aisyah mulai berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka bahwa seseorang yang kini menjadi panutannya pernah mengetahui kehidupannya yang dulu. Aku merasa malu, Ustadz. Masa laluku begitu kelam. Suaranya bergetar hampir tidak bisa keluar. Ilham menatapnya dengan penuh ketulusan. Tidak ada yang perlu kau malu, Aisyah. Allah Maha Pengampun, kau telah berusaha kembali ke jalannya. Dan itu adalah hal yang paling berharga. Tidak peduli seberapa kelam masa lalu seseorang, yang terpenting adalah bagaimana ia memilih untuk memperbaiki dirinya. Kata-kata Ilham bagaikan embun yang menyejukkan hati Aisyah. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ada seseorang yang benar-benar memahami dan menerima dirinya tanpa menghakimi. Saat itu ia menyadari bahwa pertemuannya dengan Ilham bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana Allah yang indah. Di dalam hatinya ada rasa kagum yang perlahan mulai tumbuh, sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. 3 bulan berlalu dan Ilham datang ke rumahnya. Dengan penuh hormat, ia meminta izin untuk ta'aruf dengan Aisyah. Aisyah ragu. Aku punya masa lalu yang kelam. Aku tidak peduli dengan masa lalumu. Aku hanya melihat dirimu yang sekarang. Jawab Ilham. Kata-kata itu menguatkan Aisyah. Ia menerima proses ta'aruf dengan hati yang mantap. Pernikahan mereka diselenggarakan di sebuah masjid di pesantren milik Ilham. Aisyah mengenakan gaun putih sederhana dengan hijab yang menutupi rambutnya. Saat akad berlangsung, hatinya bergetar. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tetapi karena bahagia. Pernikahan mereka penuh kebahagiaan. Ilham memperlakukan Aisyah dengan penuh cinta. Suatu hari Aisyah membawa kabar baik. Aku hamil, katanya dengan senyum bahagia. Ilham terkejut dan langsung memeluknya erat. Alhamdulillah. Setiap pagi Ilham menyiapkan sarapan untuk Aisyah dan merawatnya dengan penuh kasih. Namun takdir berkata lain. Saat usia kandungannya memasuki 3 bulan, Aisyah mengalami keguguran. Dunia terasa runtuh. Aisyah menangis tanpa henti, merasakan kehilangan yang begitu dalam. Ilham tahu bahwa Aisyah sangat terpukul dengan kehilangan calon buah hati mereka. Ia tidak ingin istrinya larut dalam kesedihan. Setelah berkonsultasi dengan dokter bahwa Aisyah sudah cukup pulih untuk bepergian, ia memutuskan untuk mengajaknya berlibur ke Jepang, negara yang sudah lama ingin Aisyah kunjungi. Mereka tiba di Jepang saat musim semi. Ketika bunga sakura bermekaran, Ilham menggenggam tangan Aisyah saat mereka berjalan di bawah pohon sakura di Taman Ueno, Tokyo. Kelopak bunga yang jatuh perlahan tertiup angin menambah keindahan suasana. Lihat sayang, indah sekali bukan? Ujar Ilham sambil menyelipkan kelopak bunga sakura di balik hijab Aisyah. Aisyah tersenyum lembut untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Setelah menikmati keindahan taman, mereka mengunjungi kuil-kuil bersejarah di Kyoto. Di kuil Fushimi Inari, mereka berjalan bergandengan tangan melewati ribuan gerbang tori merah yang berjajar rapi. Setiap langkah kita di sini adalah awal baru, Aisyah. Aku ingin kita terus melangkah bersama. Aku ingin kita terus melangkah bersama, tidak peduli seberapa sulit perjalanan ini, kata Ilham dengan penuh ketulusan. Mereka juga menikmati suasana romantis di distrik Gion, di mana lampion-lampion menerangi jalanan kuno. Aisyah merasa seperti berada di dunia lain, dunia yang sejenak membuatnya lupa akan kesedihannya. Ilham bahkan membelikannya kimono berwarna lembut yang membuat Aisyah tampak anggun dan berseri. Di suatu malam, mereka makan malam di sebuah restoran halal dengan pemandangan Gunung Fuji yang megah. Ilham menggenggam tangan Aisyah di atas meja, menatapnya dengan penuh cinta. Aku tidak ingin melihatmu sedih lagi, sayang. Aku akan selalu ada di sini untukmu, katanya lembut. Aisyah menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu Ilham benar-benar mencintainya dengan tulus. Di hari terakhir perjalanan, mereka naik perahu di Danau Kawaguchi, menikmati ketenangan air dan pemandangan pegunungan yang memukau. Aisyah menyandarkan kepalanya di bahu Ilham.
Terima kasih telah membawaku ke sini, bisiknya. Terima kasih telah bertahan bersamaku, balas Ilham sambil mengecup lembut puncak kepalanya. Liburan itu menjadi titik balik bagi Aisyah. Ia tidak bisa menghapus luka yang ada, tetapi ia menyadari bahwa kebahagiaan masih bisa ditemukan selama ia memiliki seseorang yang mencintainya tanpa syarat. Perlahan, luka itu mulai sembuh. Hubungan mereka semakin kuat. Namun kebahagiaan mereka tak berlangsung selamanya. Ilham jatuh sakit. Awalnya Ilham hanya mengeluhkan batuk ringan dan kelelahan. Aisyah mengira itu hanya flu biasa, tetapi seiring berjalannya waktu, kondisinya semakin memburuk. Wajahnya terlihat pucat, tubuhnya semakin lemah, dan nafsu makannya menurun drastis. Hingga akhirnya dokter menyarankan agar Ilham dirawat di rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di rumah sakit, Aisyah hampir tidak pernah meninggalkan Ilham. Ia selalu berada di sana, memastikan Ilham mendapatkan perawatan terbaik. Setiap pagi ia membantu Ilham duduk di tempat tidur, lalu menyuapinya dengan penuh kesabaran. "Ayo sayang, suapan pertama untuk kesehatanmu," ujarnya sambil menyendokkan bubur ke dalam mulut Ilham. Ilham menggeleng lemah. "Aku tidak lapar," jawabnya pelan. Aisyah mendesah pelan, lalu tersenyum menggoda. "Kalau kamu tidak makan, nanti aku juga mogok makan. Kita lihat siapa yang lebih kuat bertahan lapar," candanya dengan nada manja. Ilham tersenyum tipis meskipun tubuhnya terasa lemah. "Kamu selalu punya cara untuk membujukku ya," katanya sebelum akhirnya menerima suapan dari istrinya. Saat siang tiba, Aisyah dengan telaten membersihkan tubuh Ilham. Ia mengambil handuk kecil yang telah dibasahi air hangat, lalu dengan lembut mengusap wajah suaminya. "Kita harus tetap menjaga kebersihan sayang, biar kamu tetap segar," katanya sambil menatapnya penuh kasih. Ia dengan hati-hati menyekat tangan dan kakinya, memastikan setiap bagian tubuhnya bersih. Saat Aisyah mengelap dahinya, Ilham menatapnya dalam-dalam. "Aku beruntung memilikimu Aisyah," gumamnya lirih. Aisyah tersenyum menahan air mata yang ingin jatuh. "Aku yang lebih beruntung karena bisa merawatmu," jawabnya. Berusaha tetap kuat meskipun hatinya terasa sakit melihat kondisi suaminya yang semakin lemah. Setiap malam, Aisyah duduk di samping tempat tidur Ilham, menggenggam tangannya erat. "Kamu harus cepat sembuh ya. Aku masih ingin banyak menghabiskan waktu bersamamu," bisiknya sambil membelai tangan suaminya dengan penuh kasih. Ilham menatapnya dengan mata penuh cinta. "Aku akan berusaha sayang, selama kamu ada di sini aku akan berusaha," jawabnya dengan suara pelan sebelum akhirnya kembali terlelap dalam tidurnya. Bagi Aisyah, merawat Ilham bukanlah beban, itu adalah bukti cintanya, pengorbanan kecil yang ingin ia berikan untuk laki-laki yang selalu ada untuknya. Namun, di dalam hatinya ada ketakutan yang perlahan mulai tumbuh. Takut. Malam itu di dalam kamar rumah sakit yang sunyi, Ilham menatap wajah Aisyah yang mulai terlihat kelelahan. Sejak ia dirawat, istrinya hampir tidak pernah meninggalkan sisinya. Bahkan tidur pun hanya di kursi kecil di sebelah ranjangnya. Mata Aisyah terlihat sembab karena kurang tidur, dan tubuhnya yang dulu selalu penuh semangat kini tampak lelah. Ilham merasa bersalah. Ia tahu Aisyah sangat mencintainya dan ingin selalu ada untuknya, tetapi juga tidak ingin melihat istrinya jatuh sakit karena terlalu kelelahan. Dengan suara pelan, ia menggenggam tangan Aisyah yang sedang menata selimutnya. "Sayang, pulanglah dulu, istirahatlah di rumah ya." Aisyah tersentak lalu menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak mau Ilham, aku ingin di sini menemanimu. Bagaimana kalau kau butuh sesuatu di tengah malam? Bagaimana kalau..." Ilham tersenyum tipis dan menggeleng pelan. "Aku baik-baik saja sayang, ada perawat yang akan membantuku. Aku hanya ingin kamu beristirahat dengan nyaman di rumah. Aku tidak ingin kamu sakit karena terlalu lelah menjagaku." Aisyah menggigit bibirnya menahan air mata yang hampir jatuh. Ia ingin tetap berada di sini, menemani Ilham seperti yang selalu ia lakukan. Tetapi sebelum ia bisa membantah lagi, kakak Ilham, Farhan yang sedari tadi diam ikut berbicara. "Aisyah, Ilham benar. Aku juga melihat kamu sudah terlalu lelah.
pulanglah dulu, istirahat yang cukup, dan besok pagi datang lagi dengan tubuh yang lebih segar. Ilham juga pasti akan merasa lebih tenang kalau tahu kamu beristirahat dengan baik, ujar Farhan dengan lembut. Aisyah menatap suaminya dan kakaknya secara bergantian. Ia ingin tetap bersikeras, tapi tatapan Ilham yang penuh kasih membuatnya luluh. Dengan berat hati, ia mengangguk. Baiklah, tapi kalau ada apa-apa, kau harus segera menelponku ya. Ilham tersenyum dan mengusap punggung tangan istrinya. Tentu sayang, aku janji. Sebelum pergi, Aisyah mendekat ke tempat tidur Ilham. Ia menatap suaminya dalam-dalam, seakan ingin menghafalkan setiap detail wajahnya. Kemudian dengan penuh cinta, ia membungkuk dan memeluknya erat. Aku mencintaimu Ilham, cepat sembuh ya, bisiknya di telinga suaminya. Ilham membalas pelukan itu dengan lembut, meskipun tubuhnya lemah. Aku juga mencintaimu sayang. Aku akan berusaha sembuh untukmu. Setelah melepas pelukan, Aisyah mengecup kening Ilham dengan penuh kasih. Ia menatapnya sekali lagi sebelum melangkah pergi, meninggalkan hatinya yang masih enggan untuk berpisah, meski hanya untuk satu malam. Malam itu, Aisyah pulang ke rumah dengan hati yang berat. Ia tahu Ilham ingin dirinya beristirahat, tapi pikirannya tetap dipenuhi dengan kekhawatiran. Setibanya di rumah, ia langsung masuk ke kamar, duduk di tepi tempat tidur dan melepaskan hijabnya dengan perlahan. Matanya menatap kosong ke arah lemari, di mana gaun pengantinnya masih tergantung rapi, seolah menunggu hari di mana ia bisa mengenakannya kembali untuk merayakan kebahagiaan bersama Ilham. Dengan napas panjang, Aisyah mulai merapikan tempat tidur. Selimut yang sedikit kusut ia rapikan. Bantal ia tepuk-tepuk agar terasa lebih nyaman. Sesekali tangannya berhenti bekerja saat matanya tertuju pada figura foto yang berdiri di meja kecil di samping tempat tidur. Foto pernikahannya dengan Ilham. Ia mengambil foto itu, membelai bingkainya dengan jemarinya yang halus. Dalam foto itu Ilham tersenyum lebar, wajahnya berseri-seri saat menyematkan cincin di jari manisnya. Aisyah dengan gaun putih dan hijabnya yang anggun tersenyum malu-malu, bahagia karena akhirnya menikah dengan pria yang ia cintai. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ya Allah, sembuhkanlah Ilham. Aku masih ingin bersamanya lebih lama. Bisiknya lirih, suaranya bergetar oleh emosi yang ia tahan sejak tadi. Tiba-tiba suara ponsel yang berdering memecah keheningan malam. Jantung Aisyah berdegup lebih cepat. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengambil ponsel di atas meja dan melihat nama yang tertera di layar. Farhan, kakak Ilham. Tanpa berpikir dua kali, ia segera mengangkatnya. Halo Kak Farhan? Suaranya Farhan. Suara Farhan terdengar terburu-buru dan panik. Aisyah, cepat ke rumah sakit sekarang juga. Ilham dalam kondisi kritis. Dunia seakan berhenti sejenak. Aisyah merasa tubuhnya tiba-tiba kehilangan kekuatan. Apa? Suaranya bergetar. Segera ke sini Aisyah, Ilham butuh kamu. Suara Farhan semakin mendesak. Tanpa menunggu lama, Aisyah meletakkan ponselnya dan berlari keluar kamar. Tangannya gemetar saat ia mengenakan kembali hijabnya dengan terburu-buru. Kakinya terasa lemas, tapi ia memaksakan diri untuk tetap berdiri. Hatinya berdebar kencang, dadanya terasa sesak. Berbagai pikiran buruk menghantui benaknya. Ya Allah, tolong jaga Ilham. Aku mohon, jangan ambil dia dariku. Ia terus berdoa dalam hati sambil berlari keluar rumah, berharap ia masih punya waktu untuk melihat suaminya. Aisyah berlari melewati koridor rumah sakit dengan napas tersengal-sengal, kakinya terasa lemas, tetapi ia memaksakan diri untuk terus bergerak. Bayangan Ilham, senyumnya, suaranya yang menenangkan, semua berputar di kepalanya. Aku akan berusaha sembuh untukmu. Kata-kata terakhir Ilham sebelum ia pulang tadi siang kembali terngiang di benaknya, membuat dadanya semakin sesak. Saat ia sampai di depan pintu kamar rawat Ilham, langkahnya terhenti. Tangannya gemetar saat hendak meraih pegangan pintu. Hatinya berteriak menolak kenyataan yang mungkin akan ia hadapi. Tapi sebelum ia bisa membuka pintu, suara tangisan pelan terdengar dari dalam. Pintu itu terbuka dan yang pertama ia lihat adalah kakak Ilham,
Farhan yang berdiri dengan kepala tertunduk, mata lelaki itu merah seolah baru saja menangis. Di sudut ruangan, seorang dokter dan perawat tampak membereskan alat medis dengan wajah penuh duka. Aisyah merasakan sesuatu yang tajam menusuk dadanya. Ia menoleh ke arah tempat tidur dan di sanalah Ilham terbaring. Wajahnya damai, seolah sedang tidur nyenyak, tetapi tubuhnya tak lagi bergerak. Langkah Aisyah melemah. Dadanya terasa sesak, tetapi tidak ada air mata yang jatuh. Rasa sakit yang terlalu besar membuatnya bahkan tidak bisa menangis. Dunianya terasa berhenti. Suaminya, lelaki yang begitu ia cintai, kini telah tiada. Tangannya perlahan terangkat, ingin menyentuh wajah Ilham, tetapi terhenti di udara. Napasnya tersengal, tetapi suara tangisnya seakan tersangkut di tenggorokan. Tidak, tidak mungkin. Ilham masih di sini kan? Pikirnya berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Kakinya gemetar dan tanpa sadar tubuhnya jatuh berlutut di lantai. Bibirnya terbuka, ingin memanggil nama Ilham, tetapi tidak ada suara yang keluar. Kesedihan itu terlalu besar untuk ia ungkapkan dengan kata-kata, terlalu menyakitkan hingga ia bahkan tidak bisa menangis. Farhan segera menghampiri Aisyah, menahan bahunya agar ia tidak jatuh lebih jauh. Aisyah, sabar ya. Suaranya parau, penuh kesedihan. Namun Aisyah tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya duduk di lantai, menatap Ilham yang kini telah pergi dengan pandangan kosong. Malam itu, rumah sakit menjadi saksi bisu dari hati seorang istri yang hancur berkeping-keping. Aisyah berdiri di samping liang lahat, menatap dengan pandangan kosong saat tubuh suaminya perlahan-lahan diturunkan ke dalam tanah. Hatinya terasa seperti diremas begitu kuat hingga ia hampir tidak bisa bernapas. Tangan kecilnya menggenggam erat kain kafan yang menutupi tubuh Ilham sebelum akhirnya terlepas dari jemarinya. Seiring dengan tanah yang mulai menutup tubuh lelaki yang paling ia cintai. Orang-orang di sekelilingnya terdengar melantunkan doa, tetapi suara mereka hanya terdengar samar di telinganya. Aisyah tidak bisa benar-benar mendengar apapun selain suara gemuruh di dalam dadanya sendiri. Air matanya terus mengalir, membasahi wajahnya yang kini tampak pucat dan lelah. Saat tanah mulai meratakan pusara Ilham, Aisyah tidak bisa lagi menahan dirinya. Ia berlutut, tangannya meraba nisan yang masih basah. Ilham, jangan tinggalkan aku sendirian, bisiknya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Farhan yang berdiri di sampingnya segera membantunya berdiri. Aisyah, mari kita pulang. Ilham sudah tenang sekarang. Ujarnya lembut. Namun Aisyah tidak ingin pergi. Rasanya baru kemarin Ilham menggenggam tangannya, penuh dengan cinta, membisikkan kata-kata manis yang selalu membuatnya tersenyum. Dan kini semua itu telah tiada, meninggalkannya dengan kehampaan yang begitu dalam. Setelah beberapa saat, akhirnya Aisyah mengalah. Dengan langkah gontai, ia mengikuti keluarganya kembali ke rumah. Begitu sampai di rumah, Aisyah langsung menuju kamar tanpa berbicara sepatah kata pun kepada siapapun. Tangannya masih gemetar saat ia membuka lemari dan mengeluarkan salah satu baju Ilham yang masih tergantung rapi. Itu adalah kemeja putih yang sering dipakai Ilham saat mengisi pengajian. Dengan tangan yang lemah, ia membawa kemeja itu ke tempat tidur, lalu memeluknya erat. Aroma Ilham masih tercium di kain itu, seolah suaminya masih ada di dekatnya. Aisyah menutup matanya, air matanya kembali mengalir deras. Ia menangis terseduh-seduh, menumpahkan semua kesedihan yang sejak tadi ia tahan. Suara isaknya memenuhi kamar yang kini terasa begitu sunyi tanpa kehadiran Ilham. Aku tidak tahu bagaimana harus hidup tanpamu, Ilham. Gumamnya di antara tangisnya. Pelukan pada kemeja itu semakin erat, seakan berharap bisa memeluk suaminya sekali lagi, walau hanya dalam bayangan. Malam itu Aisyah tenggelam dalam kesedihannya, membiarkan air matanya menjadi saksi dari cinta yang begitu besar, tetapi kini harus ia jalani sendirian. Meski hatinya hancur, Aisyah tahu bahwa Ilham telah tenang di sisinya. Ia berjanji akan terus menjalani hidup dengan baik, sebagaimana
yang diinginkan suaminya.